Oke, jadi ceritanya di sini aku mau merangkum sebuah film, dan ini adalah pertama kali aku bikin video kayak gini. Semoga nanti kalian suka dan mengerti dengan alur cerita yang sudah aku rangkum. Dan apabila nanti audionya kurang jelas atau terlalu berisik, ya mohon dimaklumi. Dan apabila footage-nya nanti ngeditnya kurang rapi atau gimana, ya karena ini baru pertama kali dan aku ngeditnya juga cuma pakai HP. Dan oke, langsung saja ke cerita filmnya. Jadi filmnya bercerita tentang sekolah SMA yang penuh dengan rahasia di dalamnya. Nah, SMA tersebut adalah SMA Rita Sugiharto. Enggak. Jadi SMA-nya itu adalah SMA Ridha. Enggak tahu bacanya gimana. สวัสดีค่ะ นันโนะนะคะ Yang dimana di SMA tersebut kelasnya itu dibagi menurut kecerdasan dari siswanya sendiri. Jadi jika kalian itu otaknya goblok, maka kalian akan ditempatkan di kelas paling bawah, yaitu grade 8. Dan jika kalian pintar, itu akan ditempatkan di grade 1. Dan murid dari kelas grade 1 itu akan mendapatkan fasilitas sekolah yang lebih baik daripada murid dari kelas lain, seperti dari makanan catering, terus toilet, sub wifi, dan juga tempat tinggal. Dan tiap murid akan diberikan lencana atau kayak pin gitu sebagai tanda kamu murid dari kelas grade berapa gitu. Dan ada program kelas berbakat yang dimana hanya siswa yang terpilih yang bisa masuk ke kelas ini. Dan sekolah memiliki cara tersendiri buat memilih siswa yang bisa masuk ke program kelas berbakat ini. Dan semua siswa itu nggak ada yang tahu gimana cara tersebut. Yang mereka tahu adalah sekolah akan mengadakan ujian seperti biasa. Dan jika kalian nilainya bagus dan lolos, maka kalian akan bisa masuk ke kelas berbakat. ฟังเอาไว้ให้ดีนะคะ Dan di film ini tokoh utamanya adalah si Peng. Nah, Peng sendiri ini adalah murid dari kelas grade 8 yang bandel dan nggak terlalu pandai dalam bidang akademi di sekolahnya. ผมชื่อแปงครับ ก็อย่างที่เห็น ผมเป็นเด็กโง่ๆคนหนึ่งที่ถึงแม้สอบติดโรงเรียนอันดับต้นๆของประเทศมาได้ แต่ก็ดันอยู่ห้องบวยที่สุดของโรงเรียน Dan dia juga memiliki teman yaitu bernama Sinek. Nah, berbeda dengan si Peng, kalau Sinek ini anaknya cukup pandai, makanya dia bisa masuk ke kelas grade 1. กูกำลังจะติวให้มึงอยู่เนี่ยมึงต้องติดห้องจีไม่ได้นะเว้ย Ini Sinek itu sangat terobsesi untuk bisa naik kelas, yaitu ke kelas berbakat. Nah, dan dia juga mengajak si Peng buat bisa naik ke kelas berbakat tersebut. Tapi karena si Peng ini yang dasarnya emang malas belajar dan emang anaknya rada bodoh gitu, akhirnya si Nek ini mempunyai rencana untuk mencuri kunci jawaban agar mereka bisa lolos ujian dan bisa masuk ke kelas berbakat. ไอ้เชี่ยแปง กูบอกมึงแล้ว ขโมยข้อสอบ Dan malam harinya si Peng sama si Nek ini emang beneran nekat untuk mencuri kunci jawaban ujian agar bisa lolos dan masuk ke kelas berbakat. Ujian tiba, ternyata si Peng ini itu tidak jadi untuk melihat kunci jawaban yang sudah dia buat bersama si Nek. Dan di tengah-tengah ujian, tiba-tiba speaker sekolah itu mengeluarkan suara yang membuat telinga si Peng ini kesakitan. Dan ternyata inilah rahasia sekolah dalam menentukan siswa yang akan masuk ke kelas berbakat, yaitu dengan mengeluarkan gelombang sonik yang dapat menstimulasi otak. Nah, murid yang dapat mendengar gelombang tersebut itu akan lolos dan masuk ke kelas berbakat. Dan salah satunya adalah si Peng ini.
Dari sini kita bisa tahu gimana cara sekolah menentukan siswa yang bisa masuk ke kelas berbakat, yaitu bukan dengan cara mengerjakan soal ujian, tapi dengan cara menggunakan ultrasonik itu, dan siapa yang mendengar dia bisa masuk. Dan benar, saat hasil ujian diumumkan, nama si Peng ini masuk dalam kategori siswa berbakat, sedangkan si Nek itu gagal masuk. Nah, di sini si Peng itu bingung karena dia tidak mencontek kunci jawaban, dan si Nek itu kecewa dan juga iri mungkin sama si Peng karena dia gagal masuk ke kelas berbakat. Nah, setelah bergabung bersama murid berbakat lainnya, si Peng itu memiliki dua orang teman, yaitu si Om dan juga si Namtan. Nah, di awal episode film ini tuh akan menceritakan tentang kekuatan si Om nih, yang memiliki kekuatan bisa menghilangkan benda dan bahkan bisa melakukan teleportasi. Nah, di sini tuh si Om itu digambarkan orangnya tuh gokil dan suka pelupa gitu. Suatu hari dia itu menghilangkan pulpen milik si Namtan nih, yang sempat ia pinjam. Nah, di situ si Namtan itu kecewa dan kesal. เราอยู่ไหนอะ ไม่อยู่แล้วอะดิน้ำตาลเนี่ยดูดิ นี่เธอทำปากกาเราหายเหรอวันหลังไม่ต้องมายืมเราอีกนะ เฮ้ยเดี๋ยวดิ Akhirnya si Peng itu mencoba membantu si Om untuk mengingat kembali di mana dia menaruh pulpen tersebut. Nah, saat bercerita-cerita berbincang-bincang, tiba-tiba kotak pensil si Om itu bergerak. Cuman di sini tuh nggak ada yang notice. Kayaknya sih si Peng sedikit notice gitu, cuman dia nggak ngeh kalau itu gerak itu, mungkin dikira mungkin kena angin gitulah ya. โอมกูฝากไว้หน่อยแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเอามาให้กูด้วย Nah, saat istirahat di kantin, tiba-tiba Peng dan Om itu dikagetkan dengan kedatangan si Fok yang tiba-tiba memberikan tas miliknya. Nah, saat dibuka, ternyata tas tersebut berisi kunci jawaban yang dicuri oleh si Fok. Dan tiba-tiba dari belakang itu datanglah Bulada yang mencurigai si Fok telah mencuri kunci jawaban ujian. ขอโทษนะเด็กกิฟพอดีว่ามีนักเรียนอยู่คนหนึ่งเพิ่งขโมยของมา ฉันขอดูกระเป๋าหน่อยเพื่ออาจจะหยิบสลับกัน Nah, dan Bulada itu mencurigai tas yang dipegang oleh si Om. Saat tas tersebut diambil paksa oleh Bulada dan dibuka, ternyata kertas kunci jawaban tersebut itu sudah menghilang. เปิดกระเป๋าให้ฉันดูหน่อย โทษที ฉันคงเข้าใจผิด Dan tiba-tiba si Om itu mimisan gitu. Nah, keesokan harinya si Om itu dihajar oleh si Fok di WC kamar mandi sekolah karena telah menghilangkan kunci jawaban yang sempat ia titipkan kepada si Om. Dan ternyata si Fok itu mengira kalau si Om itu mengadu ke Bulada bahwa dia telah mencuri kunci jawaban. Di situ si Om itu dihajar habis-habisan nih oleh si Fok. Karena nggak tahan, tiba-tiba si Om itu mendorong si Fok dan tiba-tiba si Fok itu menghilang entah kemana. Mungkin aja masuk ke lubang kloset ini. Sempat kaget dan tidak percaya, tiba-tiba si Fok itu menghilang. Si Om itu kaget dan seperti biasa dia hidungnya mimisan gitu. Jadi setiap dia menghilangkan benda, hidungnya tuh akan mimisan. Dan karena takut dia akhirnya kabur dan membuat sekolah itu geger. Keesokan harinya si Om itu kayak ketakutan dan dia sembunyi di ruang komputer dan ditemui oleh si Peng, dan si Peng tuh di sini ingin membantu si Om untuk mengembalikan si Fok kembali gitu.
Nah, tiba-tiba si Namtan itu datang dan mengatakan bahwa pulpen yang sempat dihilangkan oleh si Om itu kembali dan ditemukan di kotak pensil si Om. เรามาบอกว่าปากกาที่แกทำหายอ่ะมันกลับมาแล้วถ้าแกเอาปากกาเรากลับมาได้แกก็เอาโฟกกลับมาได้ Nah, dari situ si Peng tuh kayak notice gitu. Dan dia kayak mengira bahwa si Om itu bisa ngembaliin si Fog gitu. Dan akhirnya mereka bertiga kembali ke WC tempat si Fog itu menghilang, dan di situ tuh si Peng mencoba untuk apa ya, kayak memancing-mancing si Om agar mengakui kesalahannya, mohon maaf. Dan ternyata dulunya itu si Om sama si Fog itu sempat berteman. Cuman karena si Fog itu sering bermasalah di sekolah, jadinya si Om itu menjauhinya dan membenci si Fog. Nah, gak berapa lama setelah si Om itu berteriak dan memanggil-manggil si Fog dan mengakui kesalahannya, si Fog itu kembali dan muncul di balik pintu WC dalam keadaan basah kuyup. Kayaknya sih beneran deh, si Fog itu nyemplung ke dalam kloset dan dia itu seharian tuh mandi berendam di situ mencari wangsit kali ya. Dan akhirnya si Fog dibantu dan dibawa ke ruang UKS. Nah, setelah kejadian itu si Om itu akhirnya menyadari bahwa dia memiliki kekuatan apa ya, kayak bisa menghilangkan suatu benda dan bisa memiliki benda tersebut gitu. Dan kemungkinan dia juga bisa melakukan teleportasi. Nah, di sini si Om itu merasa udah tenang dan ya seperti biasa, anaknya kan suka selengean gitu. Dan ya scene berakhir. Oke, sekian untuk episode kali ini, dan jika kalian suka dengan cerita yang aku bawakan, jangan lupa komen di bawah. Dan jika kalian ingin lanjut untuk episode kedua, nanti aku akan buatin untuk menceritakan tentang kekuatan si Namtan. Nah, si Namtan itu mempunyai kekuatan apa ya, kayak bisa dia megang suatu benda dan dia bisa mengetahui tentang masa lalu tentang benda tersebut dan siapa pemilik benda tersebut gitu. Pokoknya ya gitu deh. Oke, jadi jika kalian mau nanti aku bakalan bikin rangkumannya, dan pokoknya aku butuh saran dan kritik dari kalian gimana untuk cerita selanjutnya dan apa sih kekuranganku di cerita rangkum film pertama aku ini, perdana aku lah ini pokoknya intinya. Dan terima kasih udah menonton video aku, dan bye bye.